Ini adalah iPhone 6s Plus yang udah rilis sekitar 5 tahun yang lalu. So, apakah masih layak kalau digunakan di tahun 2020? Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau ngebahas iPhone jadul lagi yang udah rilis sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu iPhone 6s Plus. iPhone yang dulu dikenal dengan ciri khasnya yaitu ikan cupang ini, kalau kita lihat sekitar sih ternyata masih banyak juga ya yang menggunakannya, termasuk gue sendiri. Untuk unit yang gue punya ini warnanya rose gold dengan kapasitasnya 64 GB. Warna rose gold ini adalah warna yang menjadi identitas dari iPhone 6s atau 6s Plus pada saat pertama kali iPhone ini diluncurkan. Dari sisi desain sih, iPhone 6s Plus ini punya bodi yang cukup besar dengan material metal di bagian belakangnya, yang kalau digenggam tuh nggak terasa licin-licin banget, beda dengan iPhone zaman sekarang yang udah menggunakan material kaca di bagian belakangnya. Apalagi kalau kalian suka pakai case, tentunya menambah kenyamanan saat dipakai dengan satu tangan. Di bagian depannya, kalian akan mendapati layar 5,5 inch Full HD dengan panel IPS. Walaupun nggak pakai layar AMOLED, tapi layar IPS-nya iPhone tuh terkenal akurat, warnanya nggak pucat, dan detailnya juga tajam banget. Untuk dipakai nonton film atau YouTube, layarnya ini masih tergolong bagus untuk di tahun 2020 ini. Walaupun hanya menggunakan satu speaker, tapi ya gue rasa masih cukup nyaman saat digunakan untuk keperluan multimedia. Masih hadirnya home button di bagian bawahnya yang mungkin untuk sebagian orang sih masih sangat menyukai iPhone dengan sistem keamanan Touch ID seperti gua ini. Kemampuan sidik jarinya juga masih tergolong ngebut dan lancar saat digunakan. Di bagian atas dan bawahnya masih terdapat dagu dan jidat yang cukup lebar yang tentunya membuat HP ini terasa besar dengan ukuran layarnya yang hanya 5,5 inch tadi. Menjadi iPhone pertama yang mengusung fitur 3D Touch walaupun hampir nggak pernah kepake buat gue pribadi. Tapi mungkin untuk sebagian orang sih ini masih sangat berguna. Untuk jeroannya sendiri, iPhone 6s Plus ini dibekali chip A9 dengan RAM-nya itu cuma 2GB. RAM 2GB kalau di HP Android untuk tahun 2020 ini gue rasa sih udah kerasa asma banget. Beda hal jika di iPhone. Lu bisa lihat sendiri di sini banyak banget aplikasi yang gue pakai di setiap iPhone yang gue gunakan. Kemampuan multitaskingnya juga masih lancar-lancar aja, nggak ada lag sama sekali. Penggunaan iOS 13 di iPhone 5 tahun lalu ini masih kerasa stabil banget. Makanya Apple nggak ragu untuk ngasih updatean iOS 14 di iPhone 6s Plus ini. Performa gamenya juga masih enak-enak aja, masih lancar. Gue coba main PUBG, dapat settingan mentoknya tuh di HD tinggi, dan gue pun nggak ngalamin lag ataupun drop frame rate sama sekali. Dan juga game Mobile Legends yang akhir-akhir ini hampir tiap hari gue mainin itu masih terasa lancar banget. Bahkan saat gue ngerekam layar di resolusi 1080p 60fps pun nggak kerasa ngeframe sama sekali. Perekaman layar itu sering gue lakuin karena hasil rekamannya itu gue upload di channel kedua gue. Jadi buat kalian yang mau lihat gameplay Mobile Legends gue, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Untuk konsumsi baterainya buat gue yang akhir-akhir ini suka game itu udah pasti kerasa boros banget. Gue bisa 2-3 kali ngecas dalam sehari kalau dipakai ngegame dan juga sosmed. Kenapa begitu? Karena iPhone itu terkenal boros dan baterainya ini cuma 2750 mAh. Pengecasannya pun tergolong lama kalau pakai charger 5W 1A. Gue sih biasanya ngecas pakai power delivery 30W ini. Walaupun nggak support fast charging, tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa lebih cepet aja kalau dibandingkan dengan pakai charger bawaannya. Kamera dari iPhone 6s Plus ini bisa dibilang biasa aja. Maklum aja ya, jangan berharap banyak dari HP yang keluarannya tahun 2015. Tapi walaupun begitu, untuk sebagian orang gue rasa sih kamera dari iPhone 6s Plus ini masih cukup bagus. Detailnya juga tajam, warnanya juga natural. Jadi gue rasa sih untuk keperluan foto standar pastinya sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian, tanpa mengharapkan portrait mode, night mode, dan lain sebagainya. Jadi untuk kesimpulannya, menurut pandangan gue pribadi, iPhone 6s Plus ini masih cukup layak banget untuk kalian beli. Asalkan penggunaan kalian normal-normal aja, nggak main game seharian ataupun nonton film semalaman. Untuk update iOS-nya ini masih bisa mendapatkan ke iOS 14, jadi gue rasa sih untuk sistem operasinya ini masih bisa bertahan sampai 2021 mendatang di bulan September. Harga secondnya juga udah murah, untuk varian yang 64GB ini gue dapetin di harga 3.200.000